Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya untuk kita dan keluarga di hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kajian pagi hari ini kita akan mendiskusikan satu tema, 3 jalan meraih derajat tinggi di sisi Allah. Untuk tema ini insya Allah kita kaji dalam 2 atau 3 kali kajian, yang pada pagi hari ini bagian pertama. Bapak Ibu sekalian, di sisi Allah ada derajat-derajat tinggi. Dan derajat-derajat tinggi ini dapat diraih oleh hamba yang beriman. Modal utamanya adalah ketauhidan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ini modal utamanya, ditambah 3 jalan. Salah satu atau mungkin sebagian hamba ada yang sebagiannya melewati jalan pertama, sebagiannya melewati jalan kedua, dan sebagian lagi melewati jalan ketiga. Untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyiapkan 3 jalan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala bila mencintai hambanya, maka Allah akan menjaga hamba itu akan bisa melewati derajat-derajat tinggi, mencapai derajat tinggi dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang paling mengetahui kemampuan hamba. Allah lah yang menciptakan hamba dan Dia paling tahu kemampuan hamba, di mana atau di jalan mana hamba dapat meraih derajat-derajat tinggi itu. Apakah dari jalan pertama, yaitu jalan memperbanyak amal soleh setelah keimanannya, atau jalan kedua, jalan tobat dan istighfar, atau bahkan jalan ketiga, jalan bersabar atas hal-hal yang tidak disukai, yakni ketika ia mendapatkan musibah. Derajat-derajat yang Allah siapkan adalah melalui jalan-jalan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Toha ayat 75-76. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, inilah hal yang pokok menjadi modal utama. Alhamdulillah, kita semua telah dikaruniakan Allah hidayah iman. Ini modal utama.
untuk memasuki pintu surga. Kemudian Allah buka lebar-lebar kesempatan bagi setiap hamba yang beriman untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga. Di antaranya bersungguh-sungguh beramal soleh. Barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi bersungguh-sungguh beramal soleh, yakni memperbanyak amal kesolehannya, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa derajat-derajat tinggi di surga Allah akan karuniakan, salah satunya melalui jalan beramal soleh, yakni memperbanyak amal soleh. Oleh karenanya, ketika sahabat atau Nabi SAW suatu saat bercerita kepada sahabat-sahabat yang hadir di majelis Nabi tentang amalan orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Ada yang diberi umur 1000 tahun, 800, 700, 500 tahun, 300 tahun, 100 tahun. Dalam umur yang panjang itu mereka beramal soleh dengan kebaikan dan amal-amal yang besar. Seperti puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak sepanjang tahun. Dan dilakukan puluhan tahun. Ada orang yang sholat malam selama tidak pernah putus selama 80 tahun lebih. Maka ketika Nabi menceritakan kisah mereka, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, di manakah posisi kami di surga bila bersaing dengan mereka yang banyak amal-amalnya dalam waktu yang panjang, sedangkan umur-umur kita pendek dibanding dengan umur-umur mereka, dan amal-amal kita sederhana, sedikit dibanding amal-amal mereka." Kemudian sesaat sesudah pertanyaan itu diajukan oleh para sahabat, yang pada awalnya Nabi masih terdiam, tiba-tiba datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang mengabarkan bagaimana Allah menyayangi hamba-hambanya, khususnya hamba-hamba dari umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, yang Allah pendekkan umurnya dibanding umur orang-orang terdahulu dengan turunnya ayat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bin rabbi min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Nabi menyampaikan ayat ini di depan para sahabatnya, kemudian menjelaskan, Allah mengaruniakan kepada kalian satu malam di bulan Ramadan yang disebut malam Lailatul Qadar, yang apabila kalian beramal soleh di malam itu, Allah lipat gandakan pahalanya seperti kalian melakukan amal kebaikan yang sama tanpa putus setiap malamnya selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Satu malam diganjar seperti 83 tahun 4 bulan. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk insya Allah di dalamnya. Derajat-derajat yang tinggi dengan amal-amal kesolehan. Mari kita terus melakukan amal soleh dalam keimanan kita ini untuk meraih derajat-derajat yang tinggi.
Ini jalan yang pertama. Kemudian jalan yang kedua, taubat dan istighfar. Mungkin dalam amal-amal kesolehan kita sangat minim. Banyak pelanggaran dan kelalaian yang kita lakukan. Maka Allah yang maha menyayangi hambanya, Al-Wadud, yang mencintai hamba yang beriman, memberi peluang bagi hamba itu untuk meraih derajat tinggi pula di sisi Allah atas kelemahan-kelemahan yang dihadapinya untuk beramal soleh yang banyak dengan banyak beristighfar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat ketiga yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Ayat ini menegaskan tentang Allah memberi karunia besar kepada mereka hamba-hambanya yang beriman, yang menyadari kekurangan dirinya dan diiringi dengan permohonan maaf, permohonan ampun dan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW ingin menjaga kita, menutupi kelemahan kita dengan mengajarkan istighfar saat kita sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Setiap hari ketika kita sholat, pasti kita membaca ini. Rabbi firli. Inilah yang Nabi sisipkan dalam bacaan sholat agar kita tidak lupa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT dalam keseharian kita. Karena kemungkinan kita melakukan amal-amal yang sangat minim. Ada kekurangan kita dalam meraih derajat melalui amal-amal soleh. Maka tutuplah kekurangan itu dengan istighfar. Kemudian jalan yang ketiga adalah jalan bersabar atas musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai, yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah kasih cobaan, tapi yang Allah kabarkan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang tertimpa dari cobaan di atas. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Siapa mereka yang bersabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari bahwa apa yang menimpanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah. Dia sadari itu dan dia bersabar.
Maka Allah kabarkan, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat kasih sayang dari Allah Tuhan mereka. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Inilah jalan ketiga. Bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dalam kehidupannya di muka bumi. Dan dia meyakini ini semua takdir Allah. Sebagaimana lafaz zikir yang kita baca di atas. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Maka min ni'matin faminallah. Semua kebaikan datang dari Allah atas kehendak Allah. Semua yang terjadi dari hal-hal yang tidak aku sukai ini semuanya datang dari Allah SWT atas kehendak Allah. Semua nikmat yang aku peroleh adalah datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Keyakinan terhadap takdir, bersabar atas takdir Allah SWT inilah yang menjadi jalan meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ada 3 jalan meraih derajat-derajat di sisi Allah. Yang pertama, jalan memperbanyak melalui amal soleh. Kemudian jalan istighfar dan taubat. Dan jalan bersabar atas hal-hal yang tidak disukai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Tentu keinginan kita ingin pada jalan yang pertama. Karena di jalan yang pertama kita banyak beramal soleh, tapi tidak mendapat cobaan. Tidak mendapatkan hal-hal yang tidak disukai. Tetapi Allah Maha mengetahui kemampuan hambanya. Diilustrasikan oleh ulama bahwa ada seorang hamba yang dia dijanjikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian derajat itu dapat diraih dengan amal puasa Daud selama 3 tahun atau 5 tahun berturut-turut. Disampaikanlah kepada hamba itu. Allah menjanjikan derajat tinggi ini padamu, tapi Allah telah mendeklarasikan bahwa derajat tinggi ini bisa diraih oleh hambanya yang berpuasa Daud selama 3-5 tahun berturut-turut. Kerjakan puasa Daud, engkau akan memperoleh derajat ini. Maka si hamba dengan kemampuan dirinya merasa tidak sanggup. Tidak sanggup puasa Daud selama 3-5 tahun berturut-turut. Maka Allah yang Maha Penyayang kepada hamba ini yang ingin memberikan derajat ini kepada hambanya itu yang dipilih, maka disampaikanlah kepadanya, maukah engkau meraih derajat yang sama kalau engkau tidak bisa puasa Daud 3-5 tahun? Engkau bersabar atas musibah, sakit yang Allah akan timpakan padamu. Maka melihat potensi ini, si hamba pun menerima. Wah, dengan senang hati saya mendapatkan sakit dalam waktu tertentu yang tidak sepanjang 3-5 tahun dengan berpuasa, tapi aku meraih derajat tinggi seperti halnya orang yang berpuasa 3 tahun, 5 tahun dengan puasa Daud. Nah, jadi bersabar atas musibah sebagai pengganti untuk amal soleh yang berat. Inilah yang insya Allah pagi ini kita lebih bedah lagi untuk bagian bersabar atas musibah.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang bersabar yang ditimpa musibah, ditimpa cobaan, sebagaimana Allah jelaskan tadi dalam surat Al-Baqarah. Dia akan mendapatkan pengganti atas kesabarannya dengan pahala tanpa batas. Yang hal ini ditafsirkan oleh Imam Al-Jauzi. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ditafsirkan bahwa balasan orang yang melakukan kesabaran itu tidak terbatas. Bahkan lebih besar daripada apa yang ditakar di mizan pahala Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Ketika ditimbang amal kesabaran itu menenggelamkan banyak amal-amal soleh. Pahalanya menenggelamkan pahala amal-amal kesolehan. Sebagaimana ilustrasi yang tadi disampaikan. Sebagai pengganti amal, bahkan amal puasa Daud selama 3-5 tahun berturut-turut. Inilah pahala kesabaran. Dalam firman Allah yang lain, Allah menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman bukan sekedar diberikan kenikmatan, tapi kadang diuji dengan hal-hal yang tidak dia sukai, yang buruk. Allah yang Maha Penyayang bukan sesungguhnya ingin membebaninya, tetapi ingin memberikan pahala besar sebagai penggantinya di yaumil akhir nanti. Diberikan derajat tinggi di surganya Allah dengan diberikan ujian saat di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, dan kami bagi-bagi mereka di dunia, yakni hamba-hamba Allah ini, menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Tujuannya adalah tetap berada dalam kebenaran, dan ada kalanya seorang hamba potensi dirinya lebih berpegang pada kebenaran saat dia susah. Tapi ketika diuji dengan kemewahan dan kenikmatan, lebih mudah tergelincir. Sebaliknya ada orang yang sanggup justru bertahan di saat kenikmatan. Saat diuji dengan keburukan, dia akan tergelincir. Potensi ini hanya Allah yang mengetahuinya secara hakiki. Kita tidak mengetahui, hanya melihat fakta-fakta. Ada orang yang dibukakan pintu kenikmatan, sedikit saja ia telah tergelincir dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan. Kami akan menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di dalam tafsir As-Sa'di menukil pendapat Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, tentang makna ayat di atas. Makna ayat di atas adalah
Allah akan menguji hambanya dengan kesulitan dan kemudahan dalam hidupnya di dunia. Akan menguji sehat dan sakit, menguji kekayaan dan kemiskinan, menguji dengan kekurangan dan kecukupan. Jadi dua-duanya adalah ujian. Kecukupan adalah ujian, kekurangan juga ujian. Kesulitan adalah ujian, kemudahan juga ujian. Sehat juga ujian, sakit adalah ujian. Apakah dia memanfaatkan kemudahannya, kesehatannya, kekayaannya, kecukupannya untuk beramal soleh atau tidak? Dan apakah kesulitan yang dia hadapi, sakit yang dihadapi, kemiskinan dan kekurangan yang dihadapi, dengannya ia bersabar atau tidak? Dua-duanya sesungguhnya adalah ujian. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ini, kami akan menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dalam kehidupannya di muka bumi untuk mereka meraih derajat-derajat tinggi di sisi Allah kelak di yaumil akhir. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pula, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidak dia dapati kecuali pada seorang mukmin yang benar-benar istiqomah dengan keimanan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Dapat kemudahan bersyukur, dapat sehat bersyukur, kesembuhan bersyukur, kemurahan rizki bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Dua hal ini adalah peraih derajat tinggi di surga. Dalam firman Allah lainnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu benci adalah baik bagimu. Yang tidak kamu sukai itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula yang kamu sukai buruk bagimu. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Allah yang maha mengetahui hakikat segala sesuatu, termasuk hakikat yang ada pada diri kita. Allah mengatur dan mengetahui kemampuan kita. Maka untuk meraih kebaikan, kadang Allah berikan sesuatu yang kita, perasaan kita, pikiran kita merasakannya sesuatu yang tidak kita sukai. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, bukankah di tengah masyarakat kita ada yang namanya jamu? Dan jamu itu umumnya rasanya pahit. Dan orang yang minum jamu selalu ekspresi wajahnya karena pahit rasanya tidak suka, bukan jamu yang dinikmati. Tapi kenapa tetap kita minum jamu sebagai masyarakat kita? Karena mengetahui ada kebaikan di dalam, yakni mendapatkan kesehatan atau kesembuhan. Boleh jadi yang kamu tidak sukai dari sisi rasa, dia baik bagimu. Dan boleh jadi pula yang kamu sukai, ada seorang yang mungkin sangat suka pada kacang. Tapi kemarin dia sudah periksa di laboratorium kesehatan, asam uratnya meningkat. Boleh jadi kamu suka kacang itu, tapi sesungguhnya akibatnya buruk, asam uratmu kambuh. Nah, ini satu contoh bagaimana kita memahami ayat itu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu tidak sukai itu baik hasilnya bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, sesungguhnya dia buruk akibatnya bagimu.
Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Allah yang mengetahui hakikat ini, yang memberikan kehendaknya kepadamu, menimpakan padamu. Yang penting kita bersangka baik kepada Allah. Bahwa Allah bila menyayangi hambanya, dan Allah menyayangi hambanya yang beriman. Bila Allah telah menyayangi hambanya, Allah yang akan menjaga. Yang penting bagi Allah hambanya itu memperoleh derajat tinggi di surga. Bukan di dunia. Di surganya Allah yang khalidina fiha abada. Yang kekal abadi di akhirat nanti. Di surga. Jika kita memperoleh derajat tinggi di surga dan abadi, sungguh akan menggembirakan kita secara hakikat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat di atas. Karena banyak manusia yang merasa yakin bahwa ketika ia mendapat kemuliaan di sisi Allah atau merasa mendapat kemuliaan di sisi Allah dengan mendapatkan kenikmatan. Sedangkan manusia lain justru merasa gagal di sisi Allah apabila mendapat kesusahan. Berputus asa. Kalau dia mendapat kesusahan, nah ini Allah jauh dari saya. Kalau dapat kenikmatan, maka dia merasa Allah meridhoi saya. Padahal murka dan ridha Allah tidak bisa dilihat dari adanya karunia dan musibah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Fajr ayat 19 dan 20. Adapun manusia atau sebagian manusia bila diberi oleh Tuhannya satu kenikmatan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kenikmatan dijadikan satu bukti bahwa Allah ridho padanya. Ini adalah hal yang tidak benar. Kenikmatan dunia Allah bagikan kepada yang Allah ridhai dan kepada yang Allah tidak ridhai. Kemudian, adapun bila diujinya dengan kesempitan rizkinya, maka ia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Tidak. Sesungguhnya Allah tetap menyayangimu, bahkan lebih menyayangimu dengan ujian kekurangan itu. Ya. Lebih menyayangimu. Karena Allah ingin mengangkat derajatmu di surga. Justru kekurangan itu amat baik bagimu dan Allah sangat tahu tentang hal itu. Maka jangan bersangka buruk kepada Allah. Jangan bersangka buruk kepada Allah bila kita mendapatkan kesulitan dalam hidup. Selama kita masih bersabar dan bersandar kepada. Yakinlah ini adalah kebaikan dari Allah seperti ilustrasi jamu. Kita hanya mendapatkan jamu dari Allah untuk kesembuhan. Untuk mendapatkan kenikmatan di hari berikut. Inilah penjelasan dari surat Al-Fajr. Banyak manusia yang menyangka kalau dia mendapatkan kesulitan seolah-olah Allah tidak ridho. Dan bila orang itu mendapat kenikmatan, langsung dia menyatakan seolah-olah Allah telah memuliakan. Pastikan ridho Allah adalah dengan keimanan dan amal soleh atau kesabaran. Bukan semata-mata adanya kenikmatan itu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu
Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang telah memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah ulang 2 kali. Maka apabila kamu selesai dari satu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kita berharap kepada Allah. Ketika sulit, kita berharap pada Allah segera diberikan kemudahan. Ketika sakit, kita berharap kepada Allah segera disembuhkan. Ketika kekurangan rizki, berharap pada Allah semoga segera dibukakan pintu rizki. Kita hanya berharap pada Allah. Dan kita menyadari sesudah kesulitan pasti akan dibukakan kemudahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Dengan demikian kita dapat memahami kesusahan atau kekurangan hakikatnya bisa baik dan bisa buruk. Sebaliknya pula, kesenangan atau kecukupan hakikatnya bisa baik dan bisa buruk. Ya, Allah yang Maha mengetahui segalanya. Dan kita baru bisa setelah kejadian itu berlangsung. Tapi ketika awal kita seorang mendapatkan kenikmatan, pada saat itu belum bisa merasakan baik atau buruk kenikmatan. Atau ketika orang mendapatkan kesulitan, dia juga belum bisa memastikan ini baik atau buruk baginya. Kebaikannya ketika dia bersyukur saat dapat kenikmatan, dan kebaikannya saat mendapat kesulitan dia bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa di antara kenikmatan yang Allah bagikan kepada sebagian hambanya adalah bagian istidraj, bukan karunia yang Allah ridhoi. Bagian dari istidraj, yakni karunia yang bersamaan dengan murka Allah. Karena murka Allah diberikan karunia karena Allah tahu ketika dibukakan pintu karunia itu padanya orang ini akan tersungkur. Maka Allah biarkan dia tersungkur dengan karunia itu. Allah mengingatkan dalam surat Al-An'am yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dibukakan oleh Allah karunia pintu kesenangan itu. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah mendapat kenikmatan karena murka Allah justru, bukan karena ridha Allah. Tentu kita tidak menghendaki. Hamba yang beriman yang menyadari ini tidak akan menghendaki kenikmatan yang diberikan Allah karena murkanya. Yang kita minta adalah kenikmatan karunia dari Allah karena ridhanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Saya coba rumuskan membaca peta kenikmatan dan musibah. Kenikmatan ada 3, musibah pun ada 3. Yaitu kenikmatan merupakan rahmat Allah. Ridha Allah di dalam. Ada kenikmatan sebagai bagian ujian semata. Menunggu bila dia berhasil melewati ujian ini Allah ridha padanya. Bila tidak berhasil Allah memurkai. Dan ada kenikmatan yang sungguh dia merupakan azab. Istidrat saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula musibah. Ada musibah yang sifatnya rahmat Allah. Allah ingin menyelamatkannya. Ridho Allah padanya. Allah limpahkan derajat tinggi pahala atas kesabarannya. Karena Allah tahu bahwa hamba ini bakal bersabar. Allah timpakan musibah itu. Kemudian ada yang Allah timpakan musibah sebagai ujian.
untuk mengetahui apakah si hamba bersabar atau tidak. Kemudian ada musibah yang memang merupakan azab Allah. Murka Allah, Allah berikan musibah pada segolongan dari hamba-hambanya. Tentu Bapak Ibu sekalian, bila kenikmatan merupakan rahmat Allah, bila musibah merupakan rahmat Allah, hasilnya adalah baik, yakni diberikan ganjaran besar. Demikian pula bila ujian, bila berhasil melewati ujian, maka ia pun akan mendapatkan kebaikan. Kita memohon perlindungan dari Allah SWT agar kenikmatan yang Allah bukakan untuk kita, apalagi musibah, bukan karena azab. Kita berlindung kepada Allah atas kenikmatan yang Allah turunkan karena istidrak, yakni azab dari Allah. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari musibah yang Allah turunkan kepada kita karena azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya bersangka baik kepada Allah bila kita mendapatkan sesuatu yang menyulitkan dalam hidup. Karena boleh jadi ini ujian, kita sikapi dengan kebenarannya, dan boleh jadi malah ini adalah rahmat Allah untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, karena kita belum sanggup mencerna apa yang terjadi sebagai satu kebaikan. Kita hanya melihatnya sebagai satu keburukan. Sangka baiklah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadu du'ain kharid. Apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Apabila ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa. Ya. Ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kalau mendapatkan nikmat malah menjauh. Dan bila mendapatkan kesulitan malah mendekat kepada Allah. Allah mengingatkan ini. Sehingga banyak orang yang tergelincirkan karena kenikmatan. Allah berfirman pula dalam surat Az-Zumar, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat hanyalah karena kepintaranku. Dapat nikmat malah sombong. Nah, kalau dia mendapatkan kesulitan, maka dia banyak berdoa. Ini umumnya atau kebanyakan manusia diingatkan. Hendaknya kita bila mendapatkan nikmat, tetap berada pada jalan Allah. Yakni bersyukur kepadanya, memperbanyak amal soleh. Dan bila kita mendapat musibah, kita bersabar kepada Allah, tetap berharap semoga Allah segera mengatasi dan menyelesaikan ujian dan musibah yang kita hadapi. Diingatkan pula dalam ayat yang lain, apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan musibah atau bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam ayat berikutnya, dan apabila kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka. Tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Allah, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah menuliskan tipu daya.
Nah, ini sifat umum manusia bila didapatkan kenikmatan, dia lupa dari Allah kebanyakannya. Oleh karenanya Allah mengingatkan jika dapat nikmat segera bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian, seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba meraihnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, lalu dunia itu membinasakan kalian seperti halnya membinasakan mereka sebelum kalian." Jadi banyak manusia dalam sabda Nabi SAW ini tergelincir karena kenikmatan, bukan karena ujian kesulitan. Makanya Nabi mengkhawatirkan, bukan kemiskinan yang aku takutkan, tetapi ketika dibukakan pintu karunia, itu yang banyak menggelincirkan sebagian hamba-hamba Allah. Nabi SAW dalam sabdanya yang lain menceritakan tentang hamba yang diuji dengan kekurangan dan diuji dengan kelapangan. Nabi bersabda yang cukup panjang, saya bacakan sabda Nabi berikut ini. Ada 3 orang hamba yang diuji dengan kekurangan. Ketiganya berhasil. Tapi saat diuji dengan kelebihan, 2 di antara 3 itu gagal. Hanya 1 yang berhasil selamat dari ujian itu. Nabi melanjutkan, ada 3 hamba yang diuji dengan penyakit. Yang satu diuji dengan lepra, yang kedua diuji dengan penyakit botak di kepalanya, dan yang ketiga diuji dengan buta di matanya. Ketiganya bertahan dengan sabar. Lalu Allah menyuruh Jibril mengujinya dengan kenikmatan. Yang satu yang berpenyakit lepra disembuhkan, kemudian diberikan kekayaan berupa onta yang banyak. Yang kedua, yang berpenyakit di kepalanya sehingga dia botak, disembuhkan dan diberi kekayaan dengan sapi yang banyak. Lalu yang ketiga yang diuji dengan buta matanya, diberikan kesembuhan dan diberikan kekayaan dengan kambing yang banyak. Lalu Allah setelah memberikan kenikmatan pada hamba yang telah diuji ketiganya itu, menyuruh malaikat Jibril menyamar dan menemui ketiga orang tersebut. Menyamar sebagai orang miskin yang meminta bantuan. Lalu yang tadinya lepra dan yang berpenyakit di kepalanya menjadi botak, menolak membantunya dengan seekor onta dan sapi, padahal dia memiliki kekayaan yang banyak dengan ontanya dan kekayaan sapi yang banyak. Tapi menolak malaikat yang menyamar sebagai orang miskin yang meminta bantuan. Sedangkan yang asalnya buta, ketika ditemui dengan malaikat yang menyamar tadi untuk meminta bantuan, diberikan olehnya seekor kambing sebagai rasa syukur atas kesembuhan mata. Dalam hadis Imam Bukhari ini, Nabi ingin menjelaskan dengan satu ilustrasi yang sangat baik, bahwa kalau diuji, orang beriman diuji dengan kesulitan, boleh jadi semuanya berhasil. Bila diuji dengan kesenangan, hanya sepertiga yang berhasil. 2 dari 3 gagal melewati ujian kesenangan itu. Malah dia tidak bersyukur, malah dia menjadi sombong.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dengan sabar maka Allah janjikan berpahala besar. Demikian pula dengan bersyukur, Allah janjikan pula berpahala besar. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan dia mengetahui orang yang dusta atas pengakuan imannya. Bila dia diuji dengan kesulitan, dia putus asa, maka sungguh dia gagal dalam ujian. Dan bila diuji dengan kesenangan, dia menjadi sombong, dia adalah gagal dalam melewati ujian. Dengan sabar berpahala besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi, derajat-derajat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam surga. Inilah Bapak Ibu, derajat di surga yang diperoleh melalui kesabaran atas apa yang Allah takdirkan menimpanya dalam kehidupan di muka bumi. Sungguh Allah maha besar kasih sayangnya kepada hamba yang beriman. Dan Allah mengetahui potensi hambanya ini. Bila dia tidak bisa untuk melakukan amal-amal besar yang banyak, maka Allah boleh jadi memberikan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, maka kesulitan itu adalah pengganti dari amal-amal soleh yang besar. Dia dengan kesabarannya, ia meraih derajat tinggi pula di surga. Inilah jalan meraih derajat-derajat tinggi di surga yang dapat kita sampaikan, khususnya pendalaman kita bagi jalan kesabaran. Mereka itulah dibalas dengan martabat tinggi di surga karena kesabarannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita bedah lebih lanjut pada bagian kedua untuk jalan yang lainnya, yakni jalan istighfar dan jalan amal soleh. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan untuk ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya, boleh langsung. Saat ini belum ada Pak Ustadz di chat. Silakan Bu Sofi. Belum ada Pak Ustadz. Baik, saya ingin tambahkan pula satu. Saya tambahkan sedikit, ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Tidaklah seorang Muslim tertimpa satu penyakit atau sejenisnya, lalu bersabar, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosa bersamanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Nah, tadi ada jalan istighfar. Kalau dia lupa dari istighfar, maka Allah yang akan memberikan pengampunan kepadanya melalui jalan musibah-musibah ini. Oleh karenanya, bila si hamba lebih cepat merespon dengan istighfar, maka mungkin Allah cukupkan. Allah tutupkan dosa dengan istighfarnya.
Tidak perlu Allah kemudian membebani hamba itu dengan kesulitan. Tapi bila dia lupa dari istighfar yang banyak, maka Allah karena sayangnya kepada hamba ini sebelum terlambat, Allah timpakan kesulitan dan kesulitan, dan Allah tahu bahwa hamba ini akan bersabar. Untuk apa tujuan Allah? Untuk memberikan obat. Obatnya apa? Apa yang diharapkan dengan obat itu? Yaitu digugurkannya dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit atau sejenisnya, lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosa bersamanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daun. Kemudian dalam hadis yang lainnya, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan, kegundah gulanaan, termasuk duri yang menusuknya, lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya di masa lalu. Ini juga kabar untuk tadi meraih derajat tinggi di surga dengan dihapuskannya pahala, sehingga melejitlah pahala yang ia telah amalkan atau telah lakukan di masa sebelumnya. Nah, ini sebagai tambahan penjelasan berkaitan dengan kesabaran, mendapatkan kesulitan, kesedihan, gangguan, sampai tertusuk duri sekalipun. Itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, untuk sekedar meninggikan derajat kita dan sekaligus mengampunkan dosa-dosa kita atas hilah dan salah. Ini Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan. Ada Pak dari Silakan Bu Waalaikumsalam. Lili. Bu Sofi, mohon ditunggu ya. Ada pertanyaan dari Bu Ya, Amalia. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya, ini di luar topik Pak Ustadz ya. Iya. Apakah saya sedang puasa sunnah, lalu diajak pertemuan dengan makan siang, tetapi beliau datang dari jauh, yang mana yang boleh, yang lebih baik saya batalkan atau tetap berpuasa? Terus terang, tapi takut riya. Ya, baik. Ada kisah dalam riwayat hadis Nabi SAW antara Salman, sahabat Nabi Salman Al-Farisi, dengan Abu Darda. Keduanya sahabat Nabi. Satu ketika Salman datang ke rumah sahabatnya Abu Darda, kemudian disajikan oleh Abu Darda makanan sebagai hidangan untuk tamunya Salman. Kemudian Salman ketika akan memakan hidangan itu bertanya, ayo kita sama-sama makan. Abu Darda mengatakan, saya puasa sunnah. Salman mengatakan, kalau engkau puasa saya tidak makan. Diulang kembali, Abu Darda menyampaikan, saya puasa wahai Salman. Salman pun berkata, ya baik, kalau begitu kita sama-sama tidak makan. Maka ketika Salman menyampaikan semacam itu, Abu Darda pun kemudian membatalkan puasa sunnahnya untuk menghormati tamunya Salman Al-Farisi, yang keduanya kemudian makan. Tapi Abu Darda kemudian bertanya kepada Rasulullah setelah itu, ya Rasulullah, Salman datang ke rumahku, aku hidangkan makanan, padahal hari itu aku puasa. Kemudian Salman tidak memakan hidanganku kecuali aku ikut makan. Kemudian Nabi tersenyum menjawab, benar Salman. Artinya ada keutamaan di situ dalam rangka menghormati tamu, ya, di mana tamu menghendaki kita ikut makan. Kalau kita puasa sunnah bukan puasa qadha. Kalau puasa qadha tidak boleh karena dia wajib. Sedangkan puasa sunnah bisa diutamakan menghormati tamu, apalagi tamu dari jauh, ya, apalagi dari luar kota dan sebagainya, dari kerabat dekat,
maka lebih utama kita menghormatinya dengan menunda puasa kita, yakni hari itu dibatalkan, mungkin bisa diganti kalau puasa Senin Kamis, Senin yang akan datang atau Kamis yang akan datang. Begitu Bu Tuti. Tapi diberitahu dulu kalau orang itu sudah dekat, sudah sama-sama maklum gitu ya. Sudah sama maklum, oh kamu puasa. Iya lagi puasa Senin Kamis ini. Oh ya udah nggak apa-apa saya makan duluan ya. Ya. Oh iya makan ya. Kita nggak usah membatalkan tidak apa-apa. Begitu. Iya Bu Tuti, gimana Bu Tuti? Baik ya, Oh sudah ya, dijawab. terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bu Sofi. Terima kasih, Jeng Lili. Assalamualaikum, Pak Farhat. Waalaikumsalam. Ini mohon diulang sekali lagi begini, Pak. Tadi kita mendapatkan musibah, penyakit, kemudian kita bersabar. Lalu itu memang bersabar betul. Tapi terus kita itu lupa, Pak. Loh, saya tadi udah istighfar apa belum ya? Gitu loh, upamanya begitu. Ya, Jadi karena dengan usia lupa loh saya tadi udah istighfar apa belum? Padahal udah bersabar nih Mbak. Itu caranya menggantikan bagaimana Pak? Jadi diulang saja meskipun istighfarnya belakangan begitu agak lama begitu Pak. Apakah demikian? Terima baik ya. kasih. Ya, yang bersabar di situ adalah ridho. Artinya tidak banyak berkeluh kesah, ya tidak sampai kemudian apa namanya bersangka buruk kepada Allah. Maknanya itu, ya. Nah, tidak ada kalau diiringi dengan istighfar, astagfirullah sangat bagus. Kalaupun tidak, tapi dia tetap ridho, itu satu kebaikan padanya. Nah, berkaitan dengan tadi istighfarnya lupa, nggak apa-apa, tinggal ditambahkan aja saat ingat. Itu menjadi satu pemikiran juga nih Pak Barat. Karena mungkin dengan usia kan bisa aja tuh ya. Iya, ya Saya nggak tadi. apa-apa. Yang penting sabar, tidak sangka buruk ya kepada Allah. Nah, Sampai kemudian ya, dia ya. menyimpang. Jadi saya Ya, insya mengatakan Allah. saya sudah berdoa tapi nggak bisa keluar, sulit terus ini misalnya. Dia berputus asa dari doa. Udahlah saya males berdoa sekarang. Nah, akhirnya malah naudzubillah min dzalik, ada orang yang datang menyuruh dia melakukan meminta bantuan kepada jin dan sebagainya, akhirnya dia terpeleset. Nah, itu yang apa namanya yang dikatakan tidak bersabar. Ya, meskipun istighfar belakangan agak lama nggak apa-apa ya Tidak Pak. Yang apa-apa penting ya. kita bersyukur. Insya Iya, Allah. Bu. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Jeng Sama-sama. Lili. Baik, makasih Bu Sofi. Silakan Pak Buana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buana, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang ke tanah air lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Umrohnya mabrur dan juga Amin, amin, insyaallah. Pak Ustadz, saya tadi Pak Ustadz sampaikan ada kalanya manusia melihat misalnya kalau kita dikasih kemudahan dalam suatu urusan, langsung beranggapan bahwa Allah itu meridhoi usaha kita. Tapi kalau saat Allah ada suatu urusan yang katakanlah jadi sulit, langsung manusia itu merasa Allah tidak meridhoinya. Nah, tadi yang Pak Ustadz sampaikan gitu, padahal sebenarnya bukan itu. Nah, saya kadang-kadang merasa begitu Pak Ustadz. Jadi saya mencoba melihat tanda-tanda Allah meridhoi usaha kita itu dari kesulitan atau dari kemudahan yang kita lakukan. Tapi ternyata bukan itu ya Pak Ustadz. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat atau mencari bahwa Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang secara kasat mata aja atau yang kita rasakan gitu Pak Ustadz. Itu gimana caranya Pak Ustadz? Terima Baik, kasih. ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah alhamdulillah bila kamu mendapatkan karunia berserta rahmat Allah, maka bergembiralah. Jadi disuruh kita bergembira itu setelah memastikan bahwa karunia ini
berada dalam rahmat Allah, ridho Allah. Jadi bukan karena dibukanya karunia langsung kita itu ridho Allah, tapi justru digandengkan karunia dengan ridho Allah. Misalnya contoh ekstrimnya ini Pak Buana. Dia mendapatkan sesuatu kenikmatan. Misalnya dia sakit, terus tiba-tiba sembuh. Sembuh, dia nggak boleh langsung gembira saat itu. Harus dia lihat jalan kesembuhan ini dari proses bagaimana. Oh tadi sembuh, alhamdulillah saya sembuh. Terus ditanya sama orang, wah gimana cara sembuhnya? Minum bir 3 botol sekaligus. Alhamdulillah sembuh, kan nggak benar. Ya, tapi kalau alhamdulillah sembuh, apa prosesnya? Ini minum obat ini dari dokter, jadi prosesnya halal. Prosesnya dia ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari dokter medis yang dihalalkan. Maka barulah dia bergembira. Dia mendapatkan kenikmatan, rizki. Dari mana? Ini alhamdulillah ada bonus gaji bulanan. Ada bonus ini di akhir tahun. Bonus, alhamdulillah. Tapi kalau dia mengambil alhamdulillah, kenapa? Saya dapat rizki 1 motor. Oh, Masya Allah, dari mana? Saya curi dari orangnya, nggak ketahuan, selamat saya. Nah, kalau dia dapat motor hasil pencurian, nggak boleh dia bergembira. Tapi kalau dia pastikan bahwa cara dia mendapatkannya itu cara yang halal, barulah dia bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Bila dia telah memastikan karunia itu dia terima dengan cara yang halal yang menyebabkan Allah ridha, maka barulah dia bergembira. Bersyukur. Ya, misalnya kita evaluasi. Alhamdulillah kita berhasil nih. Dan alhamdulillah cara yang kita lakukan semuanya halal. Alhamdulillah kita bersyukur atas karunia Allah. Nah, begitu penjelasannya Pak Buana. Jadi bukan semata-mata hasil kemudian kita merasa bahwa Allah ridho. Tapi hasil yang dilewati melalui jalan yang halal, itulah yang Allah ridho. Ya, oke. Pak Ustadz, mohon maaf kalau cerita yang tadi disampaikan Pak Ustadz kan bagaimana? itu Maaf. Mohon maaf tadi Pak Ustadz. Kalau yang disampaikan Pak Ustadz tadi kan kelihatan hitam putihnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi prosesnya kelihatan hitam putihnya. Jadi kita dapat rezeki tapi dari mencuri. Nah ini prosesnya kita coba melihat proses. Tapi ada kalanya prosesnya itu abu-abu. Bahkan kita nggak tahu bahwa proses itu ya abu-abu gitu Pak Ustadz. Apakah ini halal atau tidak, katakanlah begitu, atau menzalimi orang atau tidak, gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, selain tadi lihat proses, kira-kira apa lagi Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Jadi ketika kita mendapatkan satu kenikmatan dan kita belum memastikan prosesnya, kita berdoa, berharap, ya, alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan ini dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini benar-benar karunia Allah, karena ikhtiar kita yang benar. Jadi ada harapan doa kalau belum memastikannya, gitu. Karena ayat tadi itu tanpa evaluasi tentang cara, itu yang Allah tidak inginkan. Itu ada di dalam surat Al-Fajr tadi ya. Saya nukilkan lagi ayatnya yang surat Al-Fajr. Sebentar, saya cariin Pak Buana tadi. Ya Pak Ustadz.
Nah, ini surat Al-Fajr nih. Adapun manusia bila diberi oleh Tuhannya satu kenikmatan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan adapun bila diujinya dan kesempitan, dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sungguh tidaklah demikian. Ya. Nah, ini ayat lanjutannya, kalla bal la tukrimunal yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini lanjutan ayatnya. Bagaimana mungkin Allah memberikan kenikmatan kepadanya itu sebagai bentuk kemuliaan dari Allah, padahal dia menzalimi anak yatim. Jadi dia dapat karunia itu melalui cara menzalimi anak yatim. Inilah lanjutan ayatnya. Jadi nggak mungkin kalau sudah dipastikan itu cara yang batil, Allah memuliakannya enggak. Itu justru keterpelesetan. Nah, itu penjelasan dari surat Al-Fajr. Kalla bal la tukrimunal yatim. Dia tidak mungkinlah Allah memberikan kenikmatan itu dengan kemuliaannya karena dia menzalimi anak yatim. Gitu Pak Buana ya. Jadi kalau masih artinya belum memastikan, Ya. maka kita berharap, berdoa kepadanya supaya Allah meridhoi, dan bila ada hal-hal yang kurang, semoga Allah memaafkan, mengampuni kita. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Buana ya. Terima kasih Bu Lili. Masih Pak Buana. Silakan untuk yang lain, masih ada waktu Pak Ustadz sedikit ya. Ya. Pak Ustadz, cerita kemarin umroh winter ya Pak Ustadz? Iya, musim dingin. Tapi alhamdulillah semua rombongan insya Allah sehat semua. Musim dingin ya. Sudah diberlakukan belum Pak Ustadz yang Raudoh hanya setahun sekali? Oh, itu bagi penduduk Saudi. Bagi mereka yang berumroh atau berhaji atau berumroh lah ya, misalnya itu tidak. Jadi kalau misalnya dia datang bulan Januari misalnya, kemudian bulan Maret datang lagi, dia masih bisa ikut. Artinya visanya sama. Tapi kalau untuk penduduk Saudi hanya diberi batas waktu sekali setahun untuk warga Saudi. Oh begitu, baik. Pak Ustadz. Tapi kalau Bu Lili nggak bisa setiap hari. Pak Ustadz, boleh mau tanya tentang umroh Pak Ustadz? Boleh, kemarin silahkan. Infonya ada pintu yang dibuka sehingga orang memudahkan dari Nabawi ke ini ya Pak Ustadz ya, ke Kuba ya. Pintu Nabawi ke Kuba. Ya, jadi bisa cepat gitu loh, kan harusnya jalannya muter atau apa. Saya dengan informasi seperti itu, mungkin saya salah atau apa, konfirmasi, saya mau konfirmasi ke Pak Ustadz. Bukan ke Kuba mungkin. Ke makam Nabi maksudnya. Oh bukan, katanya kalau dari Nabawi dia mereka itu jamaah umroh itu mencoba menyempatkan sholat di Kuba supaya sholat di sana kan senilai satu umroh kan Bu Ustadz. Iya. Nah jadi atas dasar itu jamaah itu mencoba memanfaatkan jalan yang baru dibuka tersebut. Informasinya begitu yang saya dapat. Tetap jauh tapi Pak. Oh tetap jauh ya. Kendaraan iya, bukan langsung pintu langsung jalan kaki, enggak, jalan jauh pakai bus. Iya. Nah, yang kalau dimaksud mungkin yang dimaksud di depan Masjid Nabawi itu ada bus transportasi yang disiapkan untuk ziarah ke Kuba. Oh. Dan memang itu ada ya Pak Ustadz? Ya ada, busnya ada. Bus umum gitu, kayak trans gitu ya. Iya. Untuk datang ke Kuba dengan bus itu. Jadi pulang dari masjid kalau mau ke Kuba bisa naik bus itu, tapi tetap jauh juga. Jaraknya tidak terdekatkan, tetap hanya fasilitas diberi fasilitas bis umum yang individual bisa memanfaatkannya. Oke, Pak Ustadz, satu lagi kalau boleh tanya Pak Ustadz terkait tadi
kita sholat di Kuba dengan sholat di Nabawi. Ya, Nabawi kan 1000 kali ya Pak Ustadz ya. ya. Di 1000 Kuba kali. sesuai Umroh. senilai umroh. Ya, Nah, ini kalau katakan kalau sunat jelas ya Pak Ustadz. Tapi kalau saat misalnya yang sholat wajib nilainya yang lebih besar di Nabawi atau di Kuba Pak oh di Ustadz? Nabawi, ya di Tetap Nabawi. Nabawi ya. Ya, tetap Nabawi. Jadi dari ada 4 masjid yang memiliki nilai kelebihan. Yang tertinggi Masjidil Haram, Ya. 100.000 kali. 100.000. Masjid Nabawi yang kedua, yaitu 1000 kali. Masjidil Aqsa yang ketiga, 500 kali. Baru Masjid Kuba. Masjid Kuba sekali umroh. Ya. Nah itu, ya tapi itu peringkat keempat setelah Masjidil Aqsa. Ya. Oke Pak Ustadz, jazakallah. Sama-sama Pak Buana. Silakan Pak Hasbullah, kayaknya tadi mau nambahin ya Pak Hasbullah ya? Pak Ustadz Hasbullah. Silakan Hasbullah. Saya tambahin dikit ya dari pertanyaan Pak Buana tadi ya. Memang ya, ada jalur baru, mungkin itu memang dikembangkan oleh Menteri Pariwisata Saudi ya mungkin. Sekarang ada 2 jalur baru, yang pertama itu dari pintu nomor 22 itu lurus ke Uhud itu. Mas Bula, tolong didekatkan ininya Pak, agak suaranya pecah. Ya. Jadi di jalur dari depan pintu 22 itu ada jalur pejalan kaki sekarang yang khusus langsung tembus ke Gunung Uhud. Nah itu ada memang disiapkan jalan kaki, udah bagus jalannya, tapi memang agak jauh kalau kita pakai jalan kaki. Begitu juga ke Masjid Kuba. Nah sekarang di jalan-jalan itu mereka bikin dari pemerintah Saudi itu ada kayak food court gitu, ada tempat makan dan sebagainya di samping Masjid Kuba. Memang Kuba sekarang tuh perluasannya Masya Allah ya, di sebelah kiri taman dan sebagainya, terus pejalan kaki yang untuk ke Masjidil Nabawi sudah disiapkan. Tapi ada yang terbaru yang disampaikan juga Ustadz Farhad tadi, ada bis. Memang bis itu kayak bis terbuka yang memang untuk melihat sekitar kota Madinah. Nah itu rutenya memang dia keliling, ada ke Gunung Uhud, terus terus ke Kuba dan sebagainya. Tapi ada lagi yang baru, dia pakai kayak mobil golf itu Pak Buana ya, ongkosnya 10 real bolak-balik. Nah itu memang ada konter khusus di depan pintu nomor 22, itu yang disiapkan khusus bagi yang mau ke Kuba, dengan ongkos 10 real beli tiket, karcis, nanti diantar pakai mobil golf itu bolak-balik. Itu yang terbaru disiapkan oleh pemerintah dari Masjid Nabawi. Memang yang mungkin yang Pak Buana dengar itu mungkin jalur terbaru mereka yang mau ke Kuba dengan akses itu. Kemarin ada teman yang coba, jadi memang di depan pintu 22 itu ada tempat konter khusus, dia pakai mobil golf yang isinya 8 orang. Itu jadi kosnya 10 real bolak-balik. Gitu, 10 real satu orang Pak Ustadz atau ini? Atau 8? Satu orang per karcis. Satu orang. Iya, kalau kita ambil bis itu agak mahal, 75 real. Jadi jadi yang paling terbaru, yang paling agak praktis yaitu pakai mobil golf itu, Pak. Itu baru pelayanan baru ya, Pak Buana. Mungkin nanti kalau ada yang ke Madinah bisa mencoba hal tersebut. Ya, jazakallah Pak Hasbullah tambahannya. Ya, terima kasih Hasbullah. Terima kasih Pak Ustadz Hasbullah. Ya Pak Ustadz Farhad, udah tidak ada pertanyaan lagi. Bu Lili, mungkin kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah limpahkan berbagai karunia kepada kita semua, kesehatan, kemurahan rizki, dan peluang-peluang untuk berbuat amal soleh. Semoga Allah karuniakan keberkahan dan rahmatnya untuk kita beserta keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.